oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mengatakan ya kepada kaum muslimin, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy telah mengumpulkan bala tentara mereka, telah mengumpulkan segala kemampuan mereka untuk melawan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada orang-orang Quraisy. Fazadahum imana, sebaliknya iman-iman para sahabat, iman-iman mereka kaum muslimin malah bertambah. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong kami. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, kana akhir qauli Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Perkataan yang terakhir yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke api, beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan kalimat ini diucapkan oleh dua nabi yang mulia, dua nabi yang sampai kepada predikat Khalilullah. Jadi di antara para nabi itu ada nabi dengan derajat yang berbeda dengan nabi yang lain. Jadi nabi meskipun mereka itu sama-sama nabi, namun keutamaan mereka berbeda-beda. Ada yang keutamaannya adalah berbicara langsung dengan Allah SWT, kalimullah seperti Musa alaihi salatu wassalam, dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keutamaannya diantaranya adalah Khalilullah, dan Khalil ini adalah derajat di atas Habib ya. Jadi Habibullah itu banyak ya. Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah mencintai orang-orang yang beriman. Ini banyak Habibullah. Yani innallaha yuhibbu al-mu'minin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman. Yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang bertakwa. Namun Khalilullah ya, tidak kita dapati di dalam nas-nas ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis kecuali terhadap dua orang ini saja. Ya, yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi ini memiliki keistimewaan di atas nabi yang lain. Dan di sana ada pengelompokan yang lain selain ini, yaitu ulul azmi minar rusul. Dan di antara para nabi itu ada yang dipilih menjadi rasul, ada yang dipilih untuk menyampaikan risalah, ada yang dipilih untuk membawa kitab, ada yang dipilih di antara mereka ulul azmi minar rusul, 5 orang ya. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 nabi ini adalah ulul azmi minar rusul, nabi yang memiliki tingkatan derajat yang tertinggi. Kemudian di antara 5 ini Allah Subhanahu wa taala memilih ya 2 orang, 2 nabi untuk menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Dan kekasih Khalil itu derajatnya lebih tinggi daripada Habib. Dan 2 nabi itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan afdal manusia, seafdal manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Jadi aku adalah sayyid, tuannya semua anak Adam, dan ini adalah kebanggaannya, wala fakhr. Aku tidak berbangga dengan ini. Namun ini memang keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu berbangga dengan ini ya. Karena kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keutamaannya melebihi dari keutamaan nabi-nabi yang lain. Dan 2 Khalil ini mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil dalam 2 kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam.
ketika beliau diutus menjadi seorang rasul, ya, pada saat itu raja pada saat itu kufur, ya, tidak beriman kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak beriman kepada dakwahnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim terus saja berdakwah sampai suatu ketika, ya, ketika mereka mengadakan sebuah acara, mereka keluar kota, ya. Mereka keluar kota, meninggalkan kota itu sepi, dan disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil kesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di situ. Dan beliau meninggalkan satu berhala yang paling besar, kemudian meninggalkan alat yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu di samping berhala yang paling besar. Ketika mereka kembali, mereka marah-marah. Mereka melihat bahwasanya Tuhan mereka telah dihancurkan. Ini subhanallah, kita lihat bagaimana akal orang-orang musyrik gitu. Mereka tahu bahwasanya itu adalah patung, benda tidak berguna, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Tidak bisa patung itu menolong diri mereka sendiri. Bagaimana bisa menolong orang yang menyembahnya? Bahkan mereka itu dibuat dengan tangan mereka sendiri. Setelah selesai dibuat maka disembah. Ya, makanya ya, di dalam sebuah kisah, ya, suatu ketika, ya, Umar bin Khattab, ya, teringat dengan kisah bagaimana orang-orang pada masa jahiliyah dahulu, ya, mereka itu ketika safar membuat tuhan-tuhan dari kue-kue, dari makanan. Dan ketika mereka mengalami kelaparan, membutuhkan makanan, maka mereka makan tuhan mereka sendiri yang mereka buat dengan tangannya. Di mana akal? Ya, di mana akal sehat mereka? Bagaimana bisa, ya, seorang Tuhan atau bagaimana Tuhan yang diagungkan, yang disembah, kemudian mereka makan? Dan ala kulli hal, ya, ini termasuk talbis daripada iblis, talbis daripada syaitan. Syaitan menghiasi manusia sehingga sampai kepada derajat mereka tidak bisa menggunakan akal sehat mereka. Baik, ketika mereka marah, maka mereka bertanya di antara mereka, ini kira-kira siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Ya, maka sampailah kepada kesimpulan bahwasanya yang menghancurkan adalah Ibrahim alaihissalam. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim, ya. Kemudian mereka semua berencana untuk apa? Untuk menyiksa Nabi Ibrahim, untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, apinya itu saking besarnya mereka tidak mampu menaruh Nabi Ibrahim ke dalam api, kecuali dengan cara melemparnya dengan manjanik. Jadi manjanik itu istilahnya semacam ketapel besar. Nabi Ibrahim diletakkan di tengahnya, kemudian ditarik, kemudian dilepas, ya, sampai beliau masuk ke tengah-tengah api itu. Saking besarnya mereka tidak mampu mendekat kepada api itu. Baik. Ketika Nabiullah Ibrahim berada di tengah-tengah api, maka beliau mengucapkan zikir yang kita sebutkan dalam hadis ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam riwayat yang lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Artinya sama, ya. Yang pertama dengan dhamir na, artinya adalah nahnu, kami. Yang kedua adalah dengan dhamir, yakni ni, ana, artinya adalah saya. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah SWT berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman al Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kita lihat siyak dari ayat ini. Ayat ini mengatakan ya naru kuni bardan. Ya, seandainya dicukupkan pada kuni bardan saja, maka niscaya api itu akan menjadi dingin, bahkan akan dingin seperti salju, sehingga akan mencelakakan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu diikuti setelah bardan wasalaman, ya, jadilah api yang dingin dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim, supaya Nabi Ibrahim tidak celaka, ya, setelah keluar dari panasnya api, tidak celaka dengan dinginnya api yang sudah menjadi dingin. Maka kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jamaah dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat kisah Nabi Ibrahim ini, tentu banyak hikmah yang kita ambil. Yang pertama, bahwasanya Nabi Ibrahim itu berada di tengah-tengah komunitas musyrik, komunitas yang tidak beriman. Bahkan ayahnya sendiri tidak beriman. Namun apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim ikut, manut, nurut? Tidak.
Ya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah iman, ya maka beliau tetap berpegang teguh kepada iman. Beliau tidak ikut masyarakat mereka, karena beliau tahu apa yang dilakukan oleh masyarakat mereka itu adalah perbuatan yang salah. Jadi tidak larut dalam masyarakat yang rusak. Beliau tetap berpegang kepada agama beliau, agama yang beliau imani. Maka ini harus kita teladani, ya. Kita harus teladani ketika kita, mungkin di antara kita tinggal di masyarakat yang mayoritas rusak, masyarakat yang mungkin dari segi agamanya kurang, maka kita harus tetap istiqamah, ya. Harus kita tetap istiqamah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau tinggal di masyarakat yang mana masyarakat di situ tidak menyembah kepada Allah SWT. Adakah dosa yang lebih besar daripada berbuat syirik kepada Allah? Tidak ada. Dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Berarti dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar adalah syirik. Ya, karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya ibadah itu diberikan kepada Allah, namun ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kezaliman. Dan kezaliman ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, Nabi Ibrahim ketika melihat kaumnya menyembah berhala-berhala itu, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu. Namun apa yang terjadi? Apakah ketika berhala itu hancur, lantas kaum Nabi Ibrahim itu sadar, oh iya, berhala hancur, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bagaimana bisa menolong kami? Apakah mereka berpikiran seperti itu? Mungkin di antara mereka berpikiran seperti itu, namun mereka tetap dalam kesyirikan. Dan sebagian besar tidak sampai berpikiran seperti itu. Bahkan justru mereka akan marah. Jadi disinilah kita dapat mengambil hikmah, mengambil ibrah kenapa Nabi kita Muhammad SAW tinggal selama 13 tahun setelah diutus menjadi Rasul. Dan 53 tahun mulai sejak beliau lahir di Mekah. Beliau melihat di Mekah, di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Bayangkan, tidak satu berhala, 360 berhala beliau lihat selama 53 tahun. Setelah diutus menjadi Nabi, selama 13 tahun beliau menyaksikan berhala-berhala itu disembah selain Allah SWT. Banyak orang berbuat syirik di situ, namun beliau tidak sekalipun mengutik berhala tersebut. Kenapa? Uslub yang berbeda. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, Nabi Muhammad SAW pada saat itu belum menghancurkan berhala. Karena mereka tahu, ya, karena Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya yang lebih penting dari menghancurkan berhala yang merupakan simbol adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam hati. Ketika berhala yang ada di dalam hati dihancurkan, maka mereka dengan sendirinya, dengan tangan mereka sendiri pada Fathu Mekah, merekalah yang menghancurkan berhala-berhala itu sendiri. Jadi di saat Fathu Mekah, ketika orang-orang Mekah masuk Islam, maka mereka dengan tangan mereka sendiri, tangan-tangan yang dahulu mereka gunakan untuk membuat patung itu, dengan tangan mereka sendiri mereka hancurkan berhala itu. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang paling penting adalah menghancurkan berhala yang ada di dalam hati. Ini yang paling penting. Berhala yang di luar itu simbol. Berhala yang dalam hati kita hancurkan. Seseorang yang menuhankan hartanya, ini kita hancurkan. Seorang yang menuhankan jabatannya, kita hancurkan. Berhala-berhala yang mereka agungkan selain Allah SWT yang ada pada hati mereka itu kita hancurkan. Baru setelah itu ketika iman masuk di dalam hatinya, ketika tauhid masuk di dalam hatinya, maka mereka dengan sendirinya akan meninggalkan berhala-berhala yang secara simbolik itu. Bahkan dengan tangan mereka sendiri bisa jadi mereka akan menghancurkan berhala-berhala itu. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara hikmah yang bisa kita petik, ya, tentang iman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tawakal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi yang genting seperti ini, Nabi Ibrahim tidak sekalipun ciut nyalinya,
Tidak sekalipun Nabi Ibrahim kembali kepada ke belakang, ya, kembali ke belakang. Tidak sekalipun Nabi Ibrahim mengikuti ajakan mereka untuk mengakui patung-patung itu sebagai Tuhan. Tidak. Nabi Ibrahim tetap tegar. Nabi Ibrahim tetap teguh pada pendiriannya bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua adalah kisah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kisah ini terjadi setelah perang Uhud. Kita tahu perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Ketika pada hari perang Uhud, ketika perang selesai, kaum kufar Quraisy, ya, mundur ke daerah yang bernama Ar-Rauha, daerah sekitar 36 mil dari kota Madinah. Baik, pada saat kondisi genting ini, ya, keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar dari seseorang yang mengatakan, Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya mereka orang Quraisy akan kembali lagi menyerang kalian. Mereka sekarang sedang mengumpulkan bala tentara mereka, mengumpulkan peralatan perang mereka. Mereka akan kembali ke Madinah dan menghancurkan kalian semua, membunuh kalian semua. Bayangkan, satu hari setelah mengalami kekalahan, ada berita yang menakutkan, berita yang menggetarkan, yang mengatakan bahwasanya musuh akan datang kembali. Ini dalam kondisi para sahabat kebanyakan di antara mereka gugur, di antara mereka banyak yang gugur, di antara mereka banyak juga yang terluka. Di antara sahabat itu banyak di antara mereka pada perang Uhud yang gugur. Ada 70 sahabat yang gugur. Banyak di antara mereka juga yang terluka. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mendengarkan kabar ini? Beliau dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini berbeda dengan sahabat Musa, kaumnya Nabi Musa. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk memasuki, ya, sebuah tanah yang dijanjikan, maka kaum Nabi Musa ini, Bani Israel, mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kamu wahai Musa dan juga Tuhanmu, perang sana, kami nunggu di sini. Kami nunggu sini. Kami berpangku tangan di sini. Coba kita bandingkan antara Bani Israel dengan para sahabat. Sama-sama sahabatnya Nabi. Ini Bani Israel sahabatnya Nabi Musa. Kaum muslimin para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Namun kita lihat perbandingannya. Bani Israel yang mengatakan kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, pergi saja sana. Kamu beserta Tuhanmu pergi saja. Kami nunggu di sini. Dengan perkataan sahabat hasbunallah wa ni'mal wakil, sahabat siap. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ikut perang kemarin, mari ikut aku untuk pergi menghadapi mereka. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu memutuskan yang perang kemarin, yang ikut perang kemarin, perang Uhud, itulah yang ikut berangkat berperang di peperangan yang kedua, jadi di Hamra'ul Asad. Jadi pada saat itu mereka berkumpul di Hamra'ul Asad, daerah yang kurang lebih 8 mil dari kota Madinah, ya 15 km dari kota Madinah. Kenapa para sahabat Rasulullah SAW mengkhususkan sahabat yang ikut berperang saja pada perang Uhud untuk berangkat bersama Rasulullah SAW? Kita ingat ketika perang Uhud itu kaum muslimin ada 1000 orang, dan kembali dari mereka 300. Namun 300 itu adalah orang-orang munafik. Di antara mereka orang munafik. Di antara mereka, tidak seluruhnya, di antara mereka adalah orang munafik. Maka Rasulullah SAW tidak menginginkan, ya, di antara mereka ini untuk ikut bersama Rasulullah SAW, ya, karena ini kondisinya sangat genting. Rasulullah tidak ingin semangat para sahabat pecah, tidak ingin keteguhan sahabat, semangat yang sudah ada kemudian meleleh, ya, kemudian kendor hanya karena masuknya mereka orang-orang munafik. Ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berangkat, maka para sahabat pun bergegas berangkat. Bahkan di antara mereka orang-orang yang masih terluka,
orang-orang yang masih mengalami luka karena perang Uhud baru selesai kemarin. Kemudian datang lagi panggilan untuk berperang, ya, menghadapi mereka. Kemudian ternyata Allah SWT, ya, dengan hikmahnya mengutus seseorang yang kebetulan orang ini kemudian masuk Islam, Ma'bad bin Abil Ma'bad. Jadi Ma'bad bin Abi Ma'bad ini sebelumnya orang kafir, kemudian masuk Islam pas pada saat itu, dan orang-orang kafir Quraisy belum mengetahui tentang keislaman Ma'bad. Kemudian dia datang ke Rasulullah SAW mengatakan keislamannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk membuat tipu daya. Akhirnya orang ini datang ke orang-orang Quraisy dan mengatakan, wahai orang Quraisy, apa yang kalian tunggu? Ini orang Quraisy ini masih menunggu kesempatan untuk menyerang Madinah. Apa yang kalian tunggu? Apakah kalian menunggu Muhammad datang bersama bala bantuannya, bersama sahabat-sahabatnya yang kemarin tidak ikut? Sungguh mereka sahabat Muhammad ini menyesal kenapa kemarin tidak ikut. Ini mereka sudah menyiapkan diri. Jangan kamu berhenti di sini. Sebentar lagi akan datang pasukan Muhammad, akan menghancurkan kalian. Jadi ditakut-takuti sama Ma'bad bin Abil Ma'bad. Maka dengan itu orang-orang Quraisy yang sebelumnya bertekad untuk berangkat kembali menyerang kaum muslimin di Madinah, akhirnya mereka kembali ke Mekah dan tidak terjadi peperangan pada saat itu. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, ya, setelah menyebutkan ayat ini, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'alim. Fanqalabu, maka mereka pun kembali, bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su', dan mereka kembali dengan pahala yang sangat besar, dengan niat mereka untuk pergi berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak mendapatkan musibah apapun karena memang tidak terjadi peperangan. Mereka kembali dengan pahala dan kembali dalam kondisi yang sehat wal afiat, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Dan ini yang paling penting, yang kita cari adalah mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di antara hikmah dari kisah ini, yang pertama adalah tentang kuatnya iman para sahabat. Jadi sahabat tidak gentar sekalipun, meskipun kemarin kalah, baru kemarin banyak di antara mereka terbunuh, baru kemarin banyak di antara mereka terluka. Namun kalau itu adalah panggilan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Semuanya, apapun perintah itu, perintah yang kita senangi ataupun perintah yang tidak kita senangi. Suatu ketika sahabat sedang minum khamr, sebagaimana kita minum teh, minum kopi, ya, di majelis minum khamr. Kemudian ada datang seorang menyampaikan bahwasanya al-khamr qad hurrimat, khamr sudah diharamkan. Maka seketika itu juga mereka bangun dan menghancurkan kendi-kendi yang berisi khamr. Sami'na wa ata'na. Ini ciri para sahabat. Ya, para sahabat tidak menunggu besok. Besok kayaknya ini sekarang masih kita butuhkan, besok saja. Tidak. Para sahabat ketika mendengarkan perintah Allah, ketika mendengarkan larangan Allah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Di antara hikmah di sini bahwasanya Allah SWT menolong hambanya, menolong tentaranya, menolong kaum muslimin dari jalan yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Ya, Allah SWT qadir, Allah kuasa menolong. Ya, bahkan pertolongan ini kadang bisa datang dari musuh kita sendiri. Pertolongan ini kadang-kadang datang dari musuh kita sendiri. Ingat perjanjian Hudaybiyah, di awal perjanjian kelihatan bahwasanya kesepakatan itu, perjanjian itu isinya adalah perjanjian yang sangat merugikan kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab itu protes di awalnya. Ya Rasulullah, bukankah kita itu di dalam pihak yang benar? Iya, kita di dalam pihak yang benar. Bukankah engkau Rasulullah? Iya, ana Rasulullah. Jadi Umar itu sempat protes.
Kalau begitu kenapa kita ikut perjanjian ini? Ya, kalau ada di antara orang kafir Quraisy yang berhijrah ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan. Kalau ada di antara kaum muslimin yang pergi ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Ini merugikan. Secara zahir merugikan, namun ternyata Allah menjadikan perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai fathan mubina, kemenangan yang nyata. Bahkan sebagian ulama mufassirun ya, atau ulama sirah mengatakan bahwasannya perjanjian Hudaybiyah itulah yang dimaksud dengan fathan, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepada kalian kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata adalah perjanjian Hudaybiyah. Ala kulli hal, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika datang maka tidak ada seorang pun ya, tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk menghalangi pertolongan tersebut. Maka kita minta pertolongan dari Allah dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang susah, ketika kita sedih, ketika ada musibah, ketika ada ujian, kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah, cukup Allah saja. Karena kalau sudah Allah yang turun tangan, kalau sudah Allah yang menolong kita, maka tidak ada sesuatu pun yang akan kita butuhkan. Sudah cukup Allah saja. Ya, kita tidak perlu butuh bala bantuan tentara yang sangat banyak, tidak butuh uang, tidak butuh jabatan, tidak butuh apapun. Ketika Allah sudah menolong kita, maka kita akan menjadi hamba yang tertolong. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, sungguh Allah adalah sebaik-baik penolong. Di dalam hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang hakiki, tawakal yang hak, tawakal yang benar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka sungguh Allah akan memberikan rezekinya kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezekinya kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu ketika pagi hari keluar dalam kondisi lapar, ketika sore hari kembali dalam kondisi kenyang, perutnya penuh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqa tawakkul. Jadi tawakul yang hak, tawakul yang hakiki, yang benar-benar tawakal, benar-benar tawakal. Jadi bukan main-main tawakal. Tawakal yang sempurna. Tawakal yang sempurna dalam berbagai hal. Ya, tidak hanya dalam hal rezeki saja, dalam berbagai hal. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan sebab, kemudian kita bertawakal. Kita sakit misalkan, ya sudah ikhtiar. Sakit ini obatnya apa? Sudah kita cari obatnya. Sakit ini ya misalkan kita bawa ke ahlinya, ke dokter, melalui ilmu yang dia miliki, dia berusaha untuk mencarikan obat yang cocok bagi kita. Resep kita ambil, kita beli obat sesuai resep, kemudian kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu harus menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah fi'lul asbab, melakukan sebab. Yang kedua apa? I'timad 'ala Allah. Jadi tidak boleh kita mengabaikan fi'lul asbab. Ya, kita ingin sehat misalkan, namun kita tidak melakukan sebab-sebabnya, tidak mau minum obat, tidak mau periksa ke dokter misalkan, tidak mau berobat. Ya, kalau Allah takdirkan kita sembuh, ya kita sembuh. Iya, Allah takdirkan, kalau Allah takdirkan kita sembuh, kita sembuh. Dan Allah menakdirkan itu, ya, ada sunnatullah di situ, yaitu segala sesuatu ya, yang ada di dalam dunia ini berdasarkan sunnatullah. Kalau mau sembuh ya berobat, itu sunnatullah. Maka kita lakukan sebab. Demikian juga kita ingin mendapatkan rezeki, maka tidak boleh kita berpangku tangan, duduk di dalam rumah kita tunggu apakah datang rezeki atau tidak. Ya, tidak seperti itu. Kalau kita benar-benar tawakal, maka kita cari rezeki dari jalan-jalan yang halal, jalan-jalan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja. Ya. Makanya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan
tawakal yang sempurna, ya, tawakal yang hak, yang hakiki itu sebagaimana tawakalnya burung. Burung itu bagaimana? Disebutkan di sini tagdu khimasan. Jadi burung itu keluar dalam kondisi perutnya kosong. Burung ini apa yang dia lakukan? Keluar. Dia tidak menunggu di sarangnya. Berarti kalau kita ingin tawakal yang hakiki, kita keluar, cari sebabnya. Rezeki itu jalannya lewat mana saja? Lewat perdagangan kah? Sudah kita lakukan dagang. Kita pergi ke pasar, dagang online, ya, jualan apa? Lewat menanam, berkebun, ya, di sawah, bertani. Lewat misalkan beternak. Lewat apa saja? Ya, kita tahu asbabul arzak, sebab-sebab datangnya rezeki, ya, dengan bekerja. Baik, sebagaimana yang dilakukan oleh burung tagdu. Jadi dia keluar dari sarangnya. Dia tidak bertangguh tangan menunggu sampai datang misalkan biji-bijian jatuh. Tidak. Namun dia berusaha. Bahkan usahanya itu maksimal. Lihat burung itu, dia perginya kapan? Pagi-pagi. Dia perginya pagi-pagi. Di sini ada keberkahan ketika seseorang itu datang lebih awal. Datang lebih awal. Kalau misalkan kita kerjanya pagi, ya sudah, datang lebih awal. Kita siapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Dalam segala hal, dalam ilmu, dalam kajian, ya kita datang lebih awal. Datang lebih awal. Kemudian al-istihad di situ. Lihat burung ini tidak kembali kecuali pada sore hari. Ya, dia tidak menunggu, nanti sajalah, mungkin kita yang penting kan berusaha. Yang penting berusaha, sudah keluar 1 jam kembali lagi. Ya, kalau memang Allah takdirkan kita dapat rezeki, maka dapat rezeki. Tidak seperti itu. Ternyata dalam hadis ini digambarkan burung itu keluarnya pagi dan tidak kembali kecuali sore hari. Jadi harus maksimal usahanya. Maksimal usahanya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh burung ini. Jadi kita berikhtiar dan juga kita beristihad dalam ikhtiar kita. Artinya mujahadah di sini adalah apa? Bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, di dalam kami, fina lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan jalan menuju kami. Artinya mereka yang bersungguh-sungguh, ya, dalam segala hal, maka Allah SWT akan menunjukkan, memberikan kemudahan bagi mereka. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya, hadis ini, yang pertama adalah annahu yanbaghi lil insan an ya'tamid Allah. Yang pertama adalah wajib bagi setiap muslim untuk beriktimat kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah. Menggantungkan dirinya hanya kepada Allah SWT. Karena apa? Karena semua yang ada di muka bumi ini, ya, bahkan yang ada di langit dan yang ada di antara keduanya, semuanya ini rezekinya di tangan Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada dabbah, sesuatu yang berjalan di atas muka bumi ini, kecuali Allah sajalah yang memberikan rezeki kepadanya, semuanya. Maka iktimat kepada yang memberikan rezeki. Ya, jadi iktimat kita bukan kepada ikhtiar yang kita lakukan, bukan kepada sebab yang kita lakukan. Ya, kita memang dituntut untuk melakukan sebab, untuk melakukan ikhtiar, namun jangan kita jadikan, ya, ketergantungan kita, tawakal kita kepada sebab. Jadi rezeki ini kita dapatkan karena pekerjaan kita, karena kecerdasan kita. Ya, sebagaimana yang dikatakan Qarun, innama utituhu min ilmin indi. Sungguhnya aku dapat rezeki yang banyak ini dari ilmu yang aku miliki, dari kecerdasan yang aku miliki. Tidak, rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, memang kita berusaha, namun Allah SWT yang mentakdirkan kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita mendapatkan rezeki tersebut. Kalau Allah seandainya tidak mentakdirkan kita mendapatkan rezeki itu, sepandai apapun kita, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki itu. Secerdas apapun kita, sekuat tenaga apapun kita, mencurahkan, memeras keringat kita, membanting tulang kita, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki kecuali apa yang Allah tuliskan. Ya, kita perlu tahu bahwasanya rezeki itu bukan berdasarkan keras tidaknya pekerjaan kita. Bahkan secara zahir saja kita lihat, ya, orang yang bekerja keras di jalan raya,
bekerja keras ya, di tempat-tempat yang panas, dengan orang yang bekerja tidak keras, orang yang bekerja pekerjaannya ringan ya, mungkin direktur di kantor ya, kita bandingkan pekerjaannya keras mana. Direktur mungkin lebih santai, lebih enjoy ya, lebih seger karena di dalam ruangan yang ber-AC. Pekerjaannya tidak sulit, mungkin cukup dengan tanda tangan saja, namun ternyata apa yang dia dapatkan lebih besar daripada mereka yang bekerja panas-panas, peras keringat, banting tulang. Jadi tidak berdasarkan keras tidaknya usaha yang kita keluarkan. Demikian juga tidak bergantung dengan kecerdasan kita. Kita lihat mungkin dulu ada teman-teman kita, di antara teman-teman kita ada yang setiap tahun itu mendapatkan peringkat kelas, atau setiap semester mendapatkan peringkat kelas. Ada di antara teman kita yang bodoh ya, yang setiap tahun itu dia tertinggal kelas, tidak naik, kadang 2 tahun baru naik, yaitu pun dikatrol sama gurunya. Tapi kita lihat ketika mereka terjun, misalkan mereka dewasa, apakah yang peringkat pertama ini rezekinya hartanya lebih banyak daripada mereka yang di peringkat terakhir? Tidak, karena tidak bergantung itu. Suatu ketika ya, ini termasuk kisah yang sangat unik. Suatu ketika ana bertemu dengan seorang jamaah umroh kebetulan dari desa ana sendiri di Muncar. Dan ini subhanallah dia adalah pengusaha ya, atau pebisnis ikan. Ketika kita mau menawari sebuah buku, yang mana buku itu memang kita bagikan untuk jamaah umroh ya, supaya menjadi panduan mereka dalam beribadah. Dia katakan, "Nak, aku tidak bisa baca, nak," katanya. Loh, tidak bisa baca. Anak pun heran, kenapa tidak bisa baca? Ternyata dia SD pun tidak lulus. Justru ketika dia SD tidak lulus inilah yang membuat dia kemudian terjun ke bisnis ikan itu. Akhirnya dia menjadi orang yang sekarang jadi ya, artinya dia menghasilkan apa yang mungkin tidak dihasilkan oleh teman-temannya pada saat itu yang mungkin peringkatnya lebih tinggi darinya. Ala kulli hal, yakni rezeki itu tidak bergantung kepada usaha kita. Rezeki itu adalah takdir dari Allah SWT. Allah SWT yang membagikannya. Nah, namun kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha. Jadi tugas kita adalah berusaha, dan menetapkan rezeki kita itu adalah Allah SWT. Baik. Di antara sebab di sini atau di antara hikmah di sini dari sabda Rasulullah SAW, taruhu bitonan. Taruhu artinya kembali pada sore hari. Bitonan. Lihat keindahan kata yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Wa taruhu bitonan. Jadi kembali dalam kondisi kenyang. Burung itu ketika dia mencari makanan, ya, kemudian dia kembali ke rumahnya, maka dia cukup ketika dia bisa mengisi perutnya pada hari itu. Dia tidak memikirkan besok makan apa, enggak. Jadi dia tidak mengambil makanan kemudian disimpan di dalam rumahnya. Namun dia cukup ketika merasa kenyang, ya sudah. Besok kita cari lagi. Ya. Jadi ini betul-betul tawakal yang sesungguhnya. Ketika seekor burung ya, dia pergi tiap hari dia pergi, kemudian dia kembali dengan kondisi perutnya kenyang, itu sudah cukup. Besok kita cari lagi rezeki. Dan ini sesuai dengan hadis. Di dalam sebuah hadis disebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa 'indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahud dunya wa fi riwayah bihadafiriha. Jadi barang siapa yang di pagi hari dia merasa aman, hatinya merasa tentram, tidak takut, mau kemana saja dia merasa aman, juga merasa aman dari gangguan terhadap keluarganya sehat walafiat. Mu'afan fi jasadih, jasadnya sehat, tidak sakit. Wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan yang bisa dia makan untuk hari itu saja. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah telah dikumpulkan semua nikmat dunia itu untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain, bihadafiriha, secara sempurna. Para ulama mengatakan, ya, barang siapa yang mengumpulkan 3 nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah al-afiyah fil badan,
ketika badan sehat, tidak sakit. Yang kedua, rasa aman, hatinya merasa aman, tentram. Ya, dia tidak takut apapun. Kemudian keluarganya juga sehat, aman. Yang ketiga, dia memiliki makanan yang cukup untuk dia makan pada hari itu, maka sungguh ya orang tersebut termasuk orang yang dikumpulkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kenikmatan dunia. Karena kalau kita cari kenikmatan dunia, maka tidak keluar dari 3 hal ini. Bayangkan seandainya orang yang memiliki 2 di antaranya saja, tidak memiliki salah satunya, ya. Orang itu masya Allah ya, dari segi harta mungkin tidak habis makanan, dimakan 7 turunan tidak habis, hartanya banyak. Namun Allah cabut satu nikmat saja, sakit, stroke. Hartanya banyak, 7 turunan dimakan tidak habis, tapi stroke. Ini kira-kira mana yang lebih nikmat? Orang yang seperti ini atau orang yang tadi stroke tapi hartanya dimakan 7 turunan tidak habis? Orang ini. Ya. Makanya ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan tawakalnya burung. Jadi burung itu tawakalnya ya sudah cukup. Ketika sudah cukup merasa kenyang ya untuk hari itu, maka sudah, besok kita usaha lagi. Dan ini ada faedahnya para jamaah sekalian. Di antaranya adalah kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bekal akhirat. Ya, tidak setiap hari kita mengurusi masalah dunia kita. Ya, kalau kita ingin tumpuk-tumpuk kejar dunia, maka tidak akan sampai ya. Tidak akan sampai meskipun ajal kita sampai kepada kita. Kita kejar dunia terus, tidak akan kita sampai kepada kaya seperti Qarun, tidak akan. Tidak akan sampai kita kuasa seperti Fir'aun, tidak akan. Meskipun ajal kita sudah datang dan menghampiri kita, kita tidak akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Karena begitu dunia. Ya, makanya orang yang mengejar dunia itu seperti orang yang haus minum air garam. Dia tidak akan kenyang, tidak akan puas, justru malah semakin haus. Kita lihat ya orang-orang itu, orang-orang yang kaya itu, apakah ada di antara mereka ketika kaya tidak bekerja? Ada tidak? Tidak. Justru semakin kaya, punya saham di sini, punya saham di situ, mengembangkan usahanya, justru tambah semakin sibuk. Berbeda dengan misalkan ya kita ambil contoh misalkan tukang becak tangga kita, ya keluar pagi becak ngayuh, sore sudah selesai. Ya, setelah itu istirahat, beribadah kepada Allah SWT. Ya, jadi semakin kaya jangan dikira kita akan semakin enjoy, kita akan bisa fokus terhadap dunia. Ini pikiran yang secara wakil salah. Ya, mungkin diantara kita, Ustaz, kita mau kumpulkan harta dulu. Nanti ketika harta sudah terkumpul, maka kita fokus ibadah kepada Allah. Ya, ana jamin tidak akan bisa. Karena ketika harta terkumpul, oh kok enak ternyata ya, kok mudah dapat rezeki. Sudah, kembangkan sampai ketika meninggal ternyata tidak ada kesempatan baginya untuk beribadah. Syekh Al-Albani ya, mungkin diantara kita mengenal Syekh Al-Albani. Beliau itu ulama, ahlu hadis, bukunya masya Allah berjilid-jilid tentang hadis. Ya, salah seorang ulama yang mumpuni dalam segi hadis. Bahkan beliau mempunyai kitab silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif. Beliau itu apa yang beliau lakukan? Beliau itu punya pekerjaan. Ulama punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? Membetulkan jam. Membetulkan jam. Jadi beliau punya tempat itu untuk membetulkan jam. Ketika beliau rasa cukup ya untuk kebutuhan hari ini, maka beliau tutup tempat jamnya itu, beliau tutup. Lalu beliau pergi ke perpustakaan. Makanya beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak itu ketika beliau fokuskan waktunya ya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu untuk mutalaah buku, membaca buku, menggali ilmu. Nah, ala kulli hal ya, rezeki itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mencari rezeki. Kemudian setelahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada enggak?
Nah, betul. Silakan ibu ada yang ingin bertanya, mempertahankan. Ada warnanya Ustaz. Nah, betul. Kadang dalam kehidupan sehari-hari Ustaz, kadang kalau kita ketika bertemu teman atau seorang ayah yang memberi nasihat kepada anaknya, di saat dia tidak berangkat kerja atau dalam kondisi sakit, kadang dia bicara, wah, boleh tak kerja saya ini besok mangan apa? Perkataan-perkataan
Di saat kita malas bekerja, Anda sendiri ketika malas kerja atau sedang menghadiri acara sesuatu perkawinan atau mana, kadang Anda bicara sama ini loh, kamu udah kerja, rezeki dia juga. Kenapa? Rezeki dia juga. Rezeki, oh nanti. Hal seperti ini, apakah diperbolehkan? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada di antara perkataan yang sering ya keluar dari mungkin lisan di antara kita atau sering kita dengar di telinga kita, lek ndak kerja mangan opo. Ya, kalau ndak kerja makan apa? Tapi ini sebetulnya tidak sepantasnya kita katakan perkataan seperti ini. Karena makan apa atau tidak makan apa itu yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Jadi rezeki itu berkaitan dengan Allah SWT. Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang mengatur berdasarkan takdirnya Allah SWT. Jadi bukan karena kita kerja atau karena kita kerja atau tidak kerja. Oleh karena itu tidak sepantasnya ya kita ucapkan seperti ini. Karena Allah SWT yang memberikan rezeki. Namun kita lihat di sini, kadangkala ya kita ketika mengucapkan ini maka kita niatkan artinya adalah ketika kita tidak melakukan sebab maka rezeki itu tidak akan datang. Jadi kalau kita lihat dari makna ini, mungkin makna ini bisa jadi makna yang benar ya, karena Allah SWT ya menyunahkan sunnatullah bahwasanya sesuatu itu datang dengan sebabnya. Makanya ketika Allah ingin memberikan kepada Maryam ya alaihissalam rezeki berupa rutab, jadi korma yang basah, maka Allah mengatakan wahuzzi ilaiki bijiz'in, jadi goyangkan pohon korma itu. Kita lihat ya, wanita yang lemah baru melahirkan kemudian disuruh menggoyangkan pohon korma. Pohon korma mungkin kalau antum bisa membayangkan ya seperti pohon kelapa kuat. Kira-kira orang yang kuat di antara kita bisa enggak menggoyangkan pohon kelapa? Bisa. Sampai jatuh kelapanya, tidak bisa. Apalagi ini wanita yang lemah ya, tapi inilah sebab sunnatullah. Kalau kita niatkan itu adalah kalau kita tidak melakukan sebab maka rezeki itu tidak akan datang, maka ya tidak masalah sebetulnya. Cuma karena kita berta'adub kepada Allah, beradab kepada Allah SWT, supaya jangan sampai perkataan kita dipahami salah, bahwasanya kita bergantung kepada sebab, bahwasanya sebab itulah yang mendatangkan rezeki, maka sebaiknya tidak kita lakukan itu ya. Kita tidak mengucapkan perkataan demikian. Nah, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.